Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanjung Samsil Fajar dengan nomor induk mahasiswa 0582622514, asal UT daerah Bandung. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk mengerjakan sesi 5 tugas 2 dasar-dasar penyuluhan. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Jawaban nomor 1. Pengertian komunikasi secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Contoh komunikasinya adalah seorang guru menjelaskan materi kepada muridnya di kelas. Dalam hal ini, guru sebagai komunikator, materi sebagai pesan, dan siswa sebagai penerima pesan. Lalu pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Komunikasi dalam penyuluhan adalah proses penyampaian informasi teknologi, inovasi, pengetahuan dari penyuluhan kepada sasaran penyuluh seperti petani, peternak, nelayan, masyarakat, agar terjadi perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Contoh komunikasi penyuluhan. Penyuluhan memberi pelatihan kepada petani mengenai cara pembuatan pupuk organik dan pengendalian hama penyakit. Nomor 2. Manfaat cyber extension dalam penyuluhan. 1. Mempermudah akses informasi pertanian, mempercepat penyebaran inovasi, meningkatkan kemampuan penyuluh, mempermudah komunikasi antar penyuluh dan petani, dan yang terakhir mendukung keputusan. Petani dapat menentukan waktu panen, tanam, jenis komoditas, dan strategi pemasaran berdasarkan informasi yang diperoleh secara online. Nomor 3. Bagaimana penyuluh mengefektifkan komunikasi? Berikan penjelasan. Nomor 3. Cara penyuluh mengefektifkan komunikasi, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Penyuluh harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sederhana, dan sesuai dengan kondisi masyarakat atau sasaran agar pesan mudah dimengerti. Lalu menyesuaikan materi dengan kebutuhan sasaran. Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan masalah dan kebutuhan petani sehingga lebih relevan dan menarik. Lalu membangun hubungan yang baik dengan sasaran. Sikap ramah, terbuka, dan menghargai pendapat petani dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Lalu melakukan komunikasi dua arah. Penyuluh tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendengarkan keluhan, mendengarkan pertanyaan, dan masukan dari petani. Selanjutnya, melakukan demonstrasi langsung. Praktik langsung di lapangan lebih mudah dipahami dibandingkan penjelasan teori saja. Dan yang terakhir, evaluasi hasil komunikasi. Penyuluh perlu mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan sudah dipahami dan diterapkan oleh sasaran. Nomor 4. Mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. A. Identifikasi inovasi pertanian, apa yang disampaikan. B. Tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran dan mengapa. C. Faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran tersebut. Jawaban nomor 4. Hasil pengamatan kegiatan penyuluhan di wilayah pengamatan, yaitu di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. A. Inovasi pertanian yang disampaikan. Sistem pertanian organik pada budidaya padi. Lalu ada pengendalian hama ramah lingkungan
dan penggunaan pupuk organik mol mikroorganisme lokal. B. Tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran. 1. Tahapan sadar. Petani mulai mengikuti adanya teknologi pertanian organik melalui penyuluhan. 2. Tahapan minat. Petani tertarik karena pupuk kimia semakin mahal dan pertanian organik dianggap lebih sehat. Yang ketiga, tahap penilaian. Petani mempertimbangkan keuntungan dan risiko penggunaan teknologi baru tersebut. Yang keempat, tahap mencoba. Sebagian petani mulai mencoba penggunaan pupuk kimia. Sebagian petani mulai mencoba penggunaan pupuk organik di sebagian kecil lahan mereka. Dan yang terakhir, tahapan menerapkan. Petani yang memperoleh hasil baik mulai menerapkan inovasi secara lebih luas. Dan D. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi, yaitu 1. Keuntungan ekonomi. Jika inovasi tersebut meningkatkan hasil dan mengurangi biaya produksi petani, petani akan lebih cepat menerima. 2. Kesesuaian dengan kebutuhan mereka. Inovasi yang sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan lebih mudah diterapkan. Yang ketiga, dukungan penyuluh. Pendampingan yang intensif membuat petani lebih yakin dalam menerapkan inovasi. Nomor 4, ketersediaan sarana dan prasarana. Ketersediaan bahan, alat, dan modal mempengaruhi keberhasilan penerapan inovasi. Dan yang terakhir, pengalaman petani. Petani yang pernah gagal biasanya berhati-hati dalam menerima inovasi yang baru. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.